warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulillah khairil khalqillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian rutin malam Selasa pada maghrib Mushola Istiqomah RT 06 RW 07 Komplek TNI AD Bumi Cibarusah Asri BK Rahimakumullah wa hadakumullah wa rafiqakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, panutan kita yang mulia, baginda tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang setia kepada beliau, yang cinta kepada beliau, yang taat menjalankan perintah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, mengamalkan ajaran Islam sekaligus mensiarkan, mengagungkan dan mempertahankannya. Semoga kelak di hari kiamat kita selalu umatnya yang mengaku sebagai umat beliau, kelak di hari kiamat oleh beliau kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat ujma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Kita awali pengajian rutin kita pada malam ini memasuki malam tanggal 9, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Ya, memasuki tanggal 9, Senin 8. Memasuki tanggal 9 di bulan Rajab tahun 1444 Hijriah. Sebagaimana biasa kita awali pengajian kita dengan membaca umul kitab Suratul Fatihah dan dengan membaca sholawat atas kekasihnya Allah. Pahalanya dari kedua bacaan tersebut yang akan kita baca kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk kedua orang tua kita, kakek nenek kita, suku kita, terus dalam garis lurus ke atas sampai nama-nama mereka kita nggak tahu. Juga untuk guru-guru kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, dan saudara-saudara kita, baik saudara dari ayah ataupun saudara dari ibu. Semoga mereka di alam kuburnya selalu berada dalam rahmatnya Allah, diampuni segala dosa-dosanya, alam kuburnya oleh Allah dilapangkan, diluaskan, diterangkan, dijadikan taman dari taman-taman surga. Dan mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita, juga saudara kita yang masih berada di alam dunia, semoga oleh Allah selalu dianugerahi sehat walafiat, zahir batin, dengan kesehatan yang barokah untuk beribadah secara istiqomah sampai akhir hayat. Semoga meninggal dunia nanti dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman, Islam dan ihsan, juga membawa amal soleh, amal kebaikan yang banyak, dalam keadaan dosa-dosa kita mudah-mudahan bersih, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit, baik itu dari anggota keluarga kita ataupun saudara kita ataupun tetangga kita yang seiman, seagama, seakhirat dengan kita, semoga oleh Allah lepas disembuhkan dari sakitnya dan dijadikan hamba Allah yang taat, yang berbakti, yang istiqomah beribadah kepada Allah. Bidil ganiyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi
suci Ramadan, bulan yang sangat amat dinanti-nanti, yang sangat amat ditunggu kedatangannya, sangat amat dirindukan kehadirannya oleh orang-orang yang beriman, terutama oleh hamba-hamba Allah yang soleh, yang bertakwa kepada Allah. Kurang lebih sekitar 1 bulan 22 hari lagi akan tiba. Semoga kita dan keluarga kita oleh Allah dikaruniai umur yang barokah. Umur kita oleh Allah disampaikan pada bulan Ramadan tahun ini, juga pada bulan Ramadan tahun-tahun berikutnya, sampai tiba ajal kematian yang telah ditentukan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan tahun ini, apabila kita oleh Allah masih diberi kesempatan hidup di bulan Ramadan tahun ini, tapi kita nggak tahu, maka kita harus bersyukur jika di bulan Ramadan tahun ini kita masih diberi kesempatan hidup di dalamnya. Harus bersyukur dan harus ada niat dari sekarang untuk meningkatkan kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita, untuk meningkatkan prestasi ibadah kita kepada Allah di bulan suci Ramadan tahun ini. Karena bulan suci Ramadan itu bulan Dhoful Hasanah, bulan dilipat gandakan segala kebaikan yang dilakukan oleh hamba Allah, pahalanya digandakan jauh lebih besar dari perlipat gandaan pahala ibadah yang kita lakukan di bulan-bulan yang lainnya. Annal hasanata fihi bi alfin, bahwasanya satu kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan bi alfin, oleh Allah akan dilipat gandakan pahalanya menjadi 1000 kali lipat ganda. Maka sangat amat rugi ketika ada seorang muslim oleh Allah dikasih kesempatan hidup di bulan Ramadan, akan tetapi ibadahnya biasa-biasa saja. Artinya ibadahnya ya sama saja seperti bulan-bulan sebelumnya, nggak ada peningkatan. Gitu. Akhlaknya nggak ada perubahan, ibadahnya nggak ada peningkatan, biasa-biasa saja. Apalagi sampai tidak puasa di dalamnya, naudzubillah min dzalik. Itu termasuk orang yang hina, orang yang sangat amat rugi, orang yang sangat amat celaka. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, annahu, bahwasanya bermula Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala, ia telah berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bermula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so'ada, itu beliau naik al-mimbar, naik ke atas mimbar, yakni ketika beliau akan menyampaikan khutbah Idul Fitri. Karena kalau mimbar Rasul itu ada tangganya 3. Tangga pertama, kedua, ketiga, baru dari situ menyampaikan khutbahnya. Nah, beliau naik ke atas mimbar untuk menyampaikan khutbah di hadapan para sahabatnya. Faqala, maka lalu beliau amin, maka lalu beliau mengucapkan amin. Ketika beliau hendak naik tangga yang pertama, beliau mengucapkan amin. Summa, kemudian so'adat darajat saniyah, kemudian beliau naik ke tangga tingkat yang kedua. Faqala amin, maka lalu beliau pun mengucapkan amin. Begitu beliau mau naik ke tangga kedua, juga beliau mengucapkan amin sambil mengangkatkan kedua telapak tangannya. Summa, kemudian so'adat darajat salisah, kemudian beliau naik ke tangga tingkatan yang ketiga. Faqala amin, maka lalu beliau pun mengucapkan amin. Jadi ketika saat itu beliau hendak menyampaikan khutbah,
di hadapan para sahabatnya, beliau mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Amin, amin, amin. Ucapan amin yang pertama beliau ucapkan ketika beliau akan naik tangga yang pertama. Ucapan amin yang kedua beliau ucapkan ketika beliau akan naik tangga yang kedua. Dan ucapan amin yang ketiga beliau ucapkan ketika beliau akan naik tangga yang ketiga. Amin, amin, amin. Fajalasa, maka lalu beliau duduk. Faqala, maka berkata atau bertanya lahu kepada beliau sapa Mu'adz bin Jabalin, sahabat Nabi yang bernama Mu'adz bin Jabal. Maksudnya Mu'adz bin Jabal ini bertanya kepada beliau setelah beliau selesai menyampaikan khutbahnya, bukan pada waktu itu, karena nggak boleh kalau pada waktu itu. Kata Mu'adz bin Jabal, "Su'atta wa amanta salasa marrat, fama hikmatu." Kata Mu'adz bin Jabal, "Ya Rasul, engkau menaiki mimbar dan setiap engkau menaiki tangga dari tangga-tangga tersebut yang ada di mimbar, engkau mengucapkan amin sebanyak 3 kali." Pertanyaan Mu'adz bin Jabal kepada beliau adalah, "Fama hikmatuhu?" Apa hikmahnya? Apa hikmahnya engkau mengucapkan amin sebanyak 3 kali di saat engkau menaiki mimbar? Bagaimana jawaban Rasulullah? Jawaban beliau, beliau bersabda atau beliau menjawab, atani Jibril. Boleh dibaca Jibril bi kasratil jim, juga boleh dibaca Jabril bi fathatil jim. Atani Jibril faqala ya Muhammad, man adraka sahra Ramadan wa lam yasum ila akhirih walam yughfar lahu dakhalan nar fa'ab'adahu Allah ta'ala minha faqultu amin. Wa qala man adraka abawaihi au ahadihima walam yabirrahuma famata dakhalan nar fa'ab'adahu Allah ta'ala minha faqultu amin. Wa qala man dukira indahu ismuka wa lam yusalli alaika dakhalan nar fa'ab'adahu Allah ta'ala minha faqultu amin. Baik, kita artikan. Ini jawaban Rasulullah atas pertanyaan dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Kata beliau, atani wis teko ingsun, telah datang kepadaku sapa Jibril, malaikat Jibril alaihi salam. Jadi pada waktu itu malaikat Jibril datang, cuma para sahabat yang lain nggak ada yang lihat, hanya Rasulullah saja yang lihat. Ketika beliau hendak naik tangga pertama, nah di situ tiba-tiba malaikat Jibril datang dan menyampaikan sesuatu kepada beliau, dan ucapan malaikat Jibril tersebut saat itu diamini oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang lihat kedatangan malaikat Jibril hanya Rasulullah saja, yang lain tidak ada yang lihat. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, wahai Muhammad. Kalau malaikat Jibril nyebutnya tanpa Sayyidina wajar, karena malaikat Jibril gurunya Nabi Muhammad. Lah kalau kita bukan gurunya, kita umatnya, harus pakai Sayyidina, pakai Adam. Song kalau kita bilang, hei Muhammad, kayak kita kayak manggil sama teman aja, itu. Kita pakai Sayyidina, wahai ya Sayyidina Muhammad, wahai pengguru kami, Tuhan kami,
pemimpin kami Muhammad. Ya Muhammad, tolong kita. Gak punya adab. Itu orang Muhammad begitu dia. Kata pakai saya tidak bintang dolar, bukan bintang dolar. Lu tolong lu, koplok. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini malaikat Jibril yang menyebut, ya Muhammad, kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, man barang siapa ada rokat yang mendapati atau yang menemukan atau yang menemui syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Man adroka syahrul Ramadan, barang siapa yang mendapati bulan suci Ramadan, artinya ia oleh Allah dikasih kesempatan hidup di bulan Ramadan, begitu maksudnya. Walam yasum, akan tetapi dia tidak berpuasa, hidup di bulan suci Ramadan tapi tidak puasa Ramadan, enggak melaksanakan kewajiban puasa Ramadan. Bahkan keberadaannya di bulan Ramadan sama seperti keberadaannya di bulan-bulan sebelumnya. Biasa kopi pagi, kopi siang, biasa nongkrong di tempat terbuka, sudah tidak ada perasaan malu lagi. Nah, orang seperti itu imannya sudah keluar, di saat itu imannya keluar. Karena kalau masih ada imannya nggak mungkin dia begitu, pasti ada rasa malu. Karena al-haya minal iman, malu itu bagian daripada iman. Orang ngaku beriman kalau rasa malunya melanggar hukum-hukum Allah atau rasa malunya meninggalkan perintah Allah tidak ada, itu berarti menunjukkan imannya sudah keluar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ila akhiri, dia tidak berpuasa Ramadan sampai bulan Ramadan itu berakhir. Ila akhiri, sampai bulan Ramadan itu berakhir. Artinya sama sekali nggak puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 30 nggak puasa dan nggak punya rasa malu lagi. Makan minum di tempat umum, di tempat terbuka, ngerokok. Itu bukan orang beriman. Nggak ada orang beriman seperti itu kelakuannya. Itu iblis, itu setan. Walam yubbah, dan dia belum diampuni. Walam yubbah, dan belum diampuni oleh Allah lahu baginya. Artinya dia belum mendapatkan dosa dari Allah di bulan Ramadan. Kata malaikat Jibril, ini bukan kata Rasulullah lagi, kata malaikat Jibril, dakhala naro, maka niscaya ia pasti akan masuk neraka. Ini yang mengatakan malaikat Jibril, bukan Rasulullah lagi. Gurunya Rasulullah, malaikat Jibril, mengatakan demikian. Barang siapa ngaku sebagai orang Islam, ngaku sebagai orang yang beriman, oleh Allah dikasih kesempatan hidup di bulan suci Ramadan, di mana ia di bulan Ramadan oleh Allah diwajibkan puasa Ramadan, akan tetapi ia sama sekali tidak menjalankan kewajiban puasa Ramadan di dalamnya. Dari mulai tanggal 1 Ramadan sampai Ramadan berakhir, dia sama sekali tidak puasa, dan dia belum mendapatkan ampunan dosa dari Allah. Kata malaikat Jibril, daholanna, pasti orang ini akan masuk neraka. Ini malaikat Jibril yang mengatakan. Pas Idul Fitri mau lebaran, paling depan dia takbiran sambil nangis pakai baju baru. Allah, buat apa kagak? Sama aja bohong, percuma lu takbir sampai lu ngelai sampai doa lu kalau gak puasa mah. Lebaran itu bukan hanya pakai baju baru. Lebaran itu bagi orang yang puasa Ramadannya tamat. Ada lebaran baginya. Kalau sama sekali gak puasa, lebaran apa lu? Gak ada lebaran. Ini menurut hukum agama. Laisal id liman labisal jadi wa innamal id liman ta'atu tajid wa laisal id liman tajamala bil libasi wal warqub wa innamal id liman bukirolahu dunu. Bukanlah yang dinamakan lebaran itu bagi orang yang berbaju baru, berpakaian baru, rumah baru, istri baru, kendaraan baru. Bukan. Lebaran itu adalah bagi orang yang sudah mendapatkan ampunan dosa dari Allah karena dia melaksanakan kewajiban puasa Ramadan 1 bulan penuh dan bertarawih di malamnya 1 bulan penuh atas dasar iman dan ikhlas semata-mata karena Allah. Maka seluruh dosa-dosanya oleh Allah diampuni. Keadaannya bagaikan bayi yang baru dilahirkan, sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadis, syahrul Ramadan, syahrul katabullah alaikum siyamah wa sannatul qiyamah, paman somahu wa qamahu
bulan di dalamnya setiap malam tarawih itu sunnah. Barang siapa yang melaksanakan kewajiban puasa Ramadan 1 bulan penuh dan bertarawih di malam harinya 1 bulan penuh imanan wahtisaban atas dasar iman kepada Allah semata-mata karena Allah mengharap Allah kharaja min dzunubihi kayauma waladatuhu, maka ia akan keluar dari seluruh dosa-dosanya, artinya seluruh dosa-dosanya bersih diampuni oleh Allah sehingga keadaannya kayauma bagaikan hari waladatuhu ummu, bagaikan hari di mana ia dilahirkan oleh ibunya, kembali seperti bayi bersih dosanya. Begitu lebaran namanya, ubah, tapi bebas dari dosa. Lah puasa kagak ikut lebaran, belum itu. Gak punya malu itu. Ya dah bulan gua yang hilang. Lu kalau mau marah datang ke rumah gua lu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Lah kalau lu ngaku Islam wajib puasa. Karena puasa Ramadan itu rukun Islam. Enggak sah keislaman kita kalau kita meninggalkan rukun Islam. Sebagaimana kita enggak sah sholat kita kalau kita meninggalkan rukun sholat. Begitu. Makanya Nabi paham agama. Gua marah sama siapa nih? Ya malu deh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang kalau tak pernah ngaji merasa benar terus, salah juga merasa benar dan nggak merasa salah. Itu karena bodohnya orang itu. Orang kalau nggak paham agama merasa benar terus. Bahkan yang dilakukannya salah, dia nggak merasa bersalah karena kebodohannya dalam agama. Cuma saya nggak sadar-sadar ini orang. Nah, kalau sekarang kalau sadar baru. Semoga akan sihajakal. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa ngaku Islam enggak puasa, malah justru makan di tempat terbuka. Malu dong aku Islamnya dong. Malu. Para jamaah kita lanjutkan ucapan amin yang kedua. Wa qala, dan lalu beliau bersabda, man adraka abawaihi au ahadihima. Jangan dibaca ahaduhuma, jangan dibaca rofa dalnya, atau ahadahuma, jangan dibaca nasab, tapi harus baca jr ahadihima, karena ini maktub diaturkan ke kalimat abawaihi. Apa itu jr? Karena kedudukan kalimatnya jadi maf'ul bih. Maf'ul bih ketika isim tasnya ketika jr, ketika nasab itu ketika nasab alamat nasabnya dia. Kalau isimnya isim tasnya, tapi kalau isimnya isim mufrad alamat jr-nya ya kasroh. Au ahadihima. Kata beliau kata malaikat Jibril yang kedua, man barang siapa adraka yang mendapati abawaihi akan kedua orang tuanya. Jadi barang siapa yang masih punya kedua orang tua, ayahnya masih ada, ibunya masih ada, masih hidup keduanya, au ahadihima, atau salah satu dari keduanya, oleh karena salah satu dari keduanya sudah meninggal, misal yang masih ada bapaknya saja atau yang masih ada ibunya saja. Walam yabirruhuma, akan tetapi ia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, tidak taat kepada kedua orang tuanya, tidak memuliakan kedua orang tuanya, malah justru sikapnya, ucapannya, perbuatannya, tindakannya menyakiti hati orang tuanya. Pamata, maka lalu orang tersebut, si anak tersebut meninggal dunia. Dakhalatnar, pasti dia akan masuk neraka karena dia berbuat dosa kepada kedua orang tuanya. Ridallah fi ridal walidain wa sukhrullah fi sukhil walidain. Ridho Allah bergantung kepada keridhaan orang tua, murka Allah juga bergantung kepada kemurkaan orang tua. Artinya Allah akan ridho kepada kita manakala kedua orang tua kita sudah meridhoi kita. Sehebat apapun ibadah yang kita lakukan kepada Allah, serajin apapun, sholatnya, puasanya, baca Qur'annya, zikirnya, tapi kalau kita meninggal dunia belum mendapatkan ridho orang tua, kita masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Kedudukan orang tua di hadapan Allah sangat mulia dan dimuliakan oleh Allah, sampai-sampai perintah menyembah Allah digandingkan dengan perintah berbuat baik kepada orang tua. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini
di sana tuh. Dan Tuhan Allah telah memerintahkan kepadamu agar tidak menyembah selain kepada Allah, dan berbaktilah berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Ketaatan kita kepada Allah ditolak oleh Allah kalau kita enggak taat sama orang tua, kalau kita durhaka sama orang tua. Demikian pula sebaliknya, ketaatan kita, bakti kita kepada orang tua ditolak oleh Allah kalau kita durhaka sama Allah. Artinya orang yang taat kepada Allah ya harus taat kepada orang tua, orang yang taat kepada Allah ya harus taat kepada Allah. Dua-duanya nggak bisa dipisahkan. Kan firman-Nya dalam Al-Qur'an, waskuruli waliwalidaika, bersyukurlah kamu kepadaku, kata Allah, waliwalidaika, dan kepada kedua orang tuamu. Itu perintahnya dalam Al-Qur'an. Para jamaah yang dimuliakan, makanya anak yang durhaka walaupun ahli ibadah, walaupun sholatnya rajin sampai jidatnya hitam karena kebanyakan itu, haram masuk neraka kalau dia meninggal dalam keadaan mendapatkan murka dari orang tuanya. Orang tuanya enggak hidup, orang tuanya sakit hatinya, dan dia belum sempat minta ampun, keburu mati. Naudzubillah. Jangan dianggap remeh orang tua ini. Dan menurut agama, kategori orang tua yang mempunyai hak yang sama untuk kita hormati, untuk kita muliakan, untuk kita taati perintahnya sepanjang perintahnya tidak bertentangan dengan agama, itu ada 4 kategori, ada 4 golongan. Satu, para ulama, itu orang tua kita. Kenal atau enggak kenal kita kepada mereka, tetap para ulama yang istiqomah, yang lurus, para ulama yang warasatul anbiya, para ulama yang konsisten memegang kepercayaan dari para rasul, itu orang tua kita. Berkat jasa mereka kita mengenal ajaran agama. Secara turun-temurun mereka mewariskan ilmunya. Dari mana kita kenal ajaran agama kalau kita nggak kenal ulama? Makanya sangat ketahuan orang kalau anti ulama itu sangat ketahuan bodohnya itu. Yang kedua, yaitu ibu bapak kita, ayah kandung kita, ibu kandung kita. Yang ketiga, ya termasuk dalam kategori ulama, guru-guru kita. Yang ketiga adalah siapa? Siapapun yang usianya jauh lebih sepuh di atas kita, itu harus diperlakukan sebagai orang tua kita. Seperti kakek-kakek, nenek, kalau bukan saudara kita, tetap kita harus punya adab kepada mereka. Kalau mereka pendidikannya SD, kita nggak boleh durhaka sama mereka, para sesepuh lah. Yang keempat, suami bagi istrinya. Yang terakhir, ini di Masjid Al-Las Bekar lebih awal ya bentuknya ya. Di sini belum kan? Belum seniman. Ya, saya harus ikut sholat ya ke sini. Lah saya di sini masa ikut sholat penjauhan. Baik, kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga, perkataan malaikat Jibril saat itu kepada Nabi Muhammad SAW yang lalu kemudian diamini oleh beliau. Yang ketiga adalah waqala, dan berkata malaikat Jibril, man barang siapa jukiro disebut indahu di dekatnya, opo ismuka namamu, walam yusolli alaika, akan tetapi ia tidak bersolawat kepadamu, daholanna, maka niscaya ia akan masuk neraka. Ini kata malaikat Jibril. Jadi barang siapa ya yang disebut nama Rasulullah di dekat kita, artinya ketika kita mendengar nama Rasulullah disebut oleh seseorang tapi kita diam tidak bersolawat, kata malaikat Jibril ini, bukan kata saya, daholanna, ia pasti akan masuk neraka. Kenapa? Karena manusia yang paling terpelit dari golongan umatnya Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang ketika mendengar nama Nabi disebut dia tidak bersolawat. Itu manusia yang paling terpelit. Kepelitannya melebihi kepelitan Korun. Korun itu ahli neraka, bukan hanya karena kekafirannya tapi juga karena kepelitannya. Nah, ada manusia yang paling pelit, lebih pelit daripada Korun, adalah orang Islam yang ketika mendengar telinganya enggak budek, enggak bolot, enggak tuli, mendengar nama tersebut tapi menendai. Orang mau sholawat ini Rasulullah, berarti pelit dia itu. Dan kata Nabi, la yadkhulul jannata bakhilun, sekali-kali tidak akan bisa masuk surga bakhilun, orang yang pelit. Surga itu diharamkan untuk orang yang pelit. Di atas pintu surga ada tulisan anti haram ala bakhil. Hei
Dan nanti ada 3 golongan yang di hari kiamat itu tidak bisa bertemu dengan Rasulullah, tidak bisa melihat wajah Rasulullah, jangankan mendapatkan syafaat beliau, jangankan untuk mendapatkan air dari telaga beliau yang ada di hari kiamat, untuk melihat wajah beliau aja nggak bisa. Walaupun dia manggil-manggil, ya Rasulullah isfa'lana, ya Allah berikanlah syafaat kepada kami, tetap nggak dipertemukan oleh Allah. 3 golongan tersebut, yang pertama orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, yang kedua orang yang meninggalkan sunnah Rasulullah, yang ketiga orang yang ketika mendengar nama Rasulullah disebut dia diam saja tidak bersalawat. Itulah 3 golongan yang tidak akan melihat wajah Rasulullah, tidak akan bertemu Rasul di hari kiamat, tidak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Hal ini sebagaimana beliau sabdakan, la yarawahi salasun akul walidaini wa tariku sunnati wa man tukitu indahu wala musalli alaiya. Itu hadisnya. Demikian, oleh karena sudah masuk waktu Isya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami, bisa dimengerti, dan bisa direalisasikan dalam bentuk amal ibadah, amal soleh, amal kebaikan yang kita lakukan di dalam keseharian kita. Yuk kita dasari segala amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah yang kita lakukan kepada Allah, kita dasari semata-mata hanya karena Allah, mengharap dari Allah, titik, jangan lebih dari itu. Demikian, mari kita tutup, lalu kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Walam nabi kulli baridun jawa ila akhirati